Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillah wassalatu wassalamu bihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di siang hari, di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu kan waktu untuk thalabul ilmi, ini sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Tak lupa salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas hadis atau kumpulan hadis 40 yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi, dan kita masuk pada hadis ke-14. Kita baca hadis yang baru kita jelaskan. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin al-thayyibu zani wan nafsu bin nafsi wat tariku li dinihil mufariqu lil jamaah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim untuk ditumpahkan kecuali karena 3 perkara. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ats-tsayyibu zani, orang yang sudah menikah maka dihukum mati dengan cara dirajam. Kemudian yang kedua, wan nafsu bin nafsi, orang yang membunuh jiwa orang lain maka harus dibunuh dalam bentuk qisas. Kemudian yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariq lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya alias murtad serta memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini memuat 3 perkara yang bisa menghalalkan darah seorang muslim. Yang pertama, kata Nabi SAW, ats-tsayyibu zani. Ats-tsayyib itu artinya orang yang pernah menikah dengan halal. Tetapi ada pengecualian. Kalau dia menikah tetapi belum menggauli pasangannya, kemudian bercerai, maka itu tidak disebut ats-tsayyib. Berarti disebut ats-tsayyib itu orang yang melakukan akad nikah dengan sah, kemudian dia menggauli pasangannya, menggauli suami istri. Kalaupun dia sudah bercerai atau masih berhubungan suami istri, kalau salah satunya berzina, maka dalam Islam pezina yang seperti ini harus dirajam. Tetapi kalau belum menikah maka belum dirajam, tapi hukumannya berbeda. Dari sini kita tahu bahwa zina itu memiliki hukuman bertingkat-tingkat. Karena orang yang belum menikah berbeda hukumannya dengan orang yang sudah menikah. Begitu juga tingkatan dosa. Tetap dosa besar. Kenapa? Pertama, zina itu sendiri adalah dosa besar. Yang kedua, mengkhianati pasangannya, itu juga sebuah pengkhianatan dan dosa. Begitu juga berzinah dengan wanita pelacur dan berzinah dengan wanita tetangga, maka dosanya berbeda walaupun sama-sama berzina.
di mana berzina dengan pelacur ya dosa, karena memang zina dosa besar. Tapi berzina dengan tetangga, entah suaminya entah istrinya, maka dosanya berlipat ganda. Kenapa? Selain daripada dosa zina juga berdosa, maka dia telah merobek hubungan baik dengan tetangga, jadi lipat dosanya. Atau berzina dari segi usia, anak muda berzina itu dosa. Tapi kalau yang sudah tua berzina, maka dosanya dilipat gandakan. Anak muda usia 30 tahun dia berzina, dengan kakek usia 60-70 tahun berzina, itu beda dosanya. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan, "Thalathun la yanzurullahu ilaihim wa la yukallimuhum wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada 3 kelompok kata Rasul, nanti pada hari kiamat tidak akan dilihat Allah, tidak akan diajak bicara Allah, tidak akan dibersihkan dosanya oleh Allah, dan disiapkan azab yang pedih oleh Allah. Salah satunya adalah syaikhun zanin, orang tua renta yang berzina. Kenapa kemudian orang tua renta yang berzina dilipat gandakan dosanya dibandingkan anak muda? Karena anak muda berzina itu ada dorongannya. Anak muda berzina wajar karena ada dorongan syahwat yang kuat, makanya dia terjerumus kepada dosa zina. Tapi orang tua berzina ini tidak ada alasan untuk berzina, karena orang tua biasanya sudah punya pasangan yang halal, bahkan sudah punya anak, bahkan sudah punya cucu. Bahkan boleh juga syahwatnya juga tidak sekuat anak muda. Mungkin pandangan sudah buram, telinga budek, otak pun dah error, tenaga pun sudah tidak kuat. Yang mendorong dia berzina itu karena akhlak yang buruk. Biasanya orang tua atau kakek-kakek yang berzina itu karena dia seorang pezina. Memang dari muda dia sudah berzina, makanya sampai tua akhlak itu sulit untuk ditinggalkan. Sebab itulah kenapa orang tua yang berzina itu lebih besar dosanya dibandingkan anak muda berzina, walaupun sama-sama zina itu dosa besar. Lah termasuk juga di sini as-sayyibuz zani, orang yang sudah menikah berzina dengan orang yang belum menikah berzina, itu dosanya berbeda, bahkan hukuman hadnya juga berbeda. Kalau anak muda berzina belum menikah, maka dicambuk 100 kali, diasingkan setahun. Tetapi kalau yang sudah menikah dan berhubungan suami istri dengan istri sah, maka bukan lagi dicambuk, tapi dirajam sampai mati. Ini hukum Islam namanya. Dari sini kita tahu bahwa kenapa hukum zina itu sedemikian berat. Karena memang zina itu menghancurkan segalanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kenapa kemudian, dari segi apa kemudian zina ini menghancurkan segalanya? Pertama, berapa banyak gara-gara perzinahan ini keluarga berantakan. Coba gara-gara selingkuh, kemudian ketahuan pasangannya, dipastikan kebanyakan bercerai. Yang menjadi korban siapa? Anak-anak. Jadi anak-anak itu kenapa tidak terdidik dengan baik? Itu karena perceraian orang tuanya. Dan rata-rata perceraian orang tua itu karena perselingkuhan. Kebanyakan umumnya. Ya. Kemudian juga timbulnya cemburu yang berlebihan. Sehingga sampai tak sadar biasanya cemburu ini membawa malapetaka. Gara-gara cemburu bisa membunuh terkadang. Berapa banyak ketika istrinya selingkuh, kemudian pasangan selingkuhnya kan dibunuh. Bahkan jangan itu. Saya pernah lihat di YouTube itu berita kejadiannya di Madura. Ya. Ini sudah dicerai sebenarnya, si istrinya sudah dicerai. Artinya sudah bukan lagi suami istri. Kemudian istrinya menikah lagi dengan suami yang baru. Ini suami yang lama cemburu. Cemburu entah masalahnya apa, ambil celurit langsung dibantai pula ini. Padahal sebenarnya kan nggak ada kaitan itu, kan sudah wajar dia menikah, namanya udah cerai kan. Kenapa bisa membunuh, coba bayangkan. Tidak lain dan bukan karena cemburu tadi. Nah ini karena awalnya seperti ini, jangan ini padahal sah, bagaimana pula berzina. Tentu lebih memuncak lagi cemburunya.
Atau berapa banyak kemudian gara-gara perzinahan ini anak-anak akhirnya tidak mengenal orang tuanya. Ketika anak-anak tidak mengenal orang tuanya, terputus warisan, terputus kemahramannya, dan terputus pewaliannya. Karena anak zina itu, dia tidak mewarisi harta bapak zinahnya. Anak zina itu tidak mewarisi perwaliannya. Jadi kalau hasil zinahnya anak perempuan, itu bapak zinahnya tidak bisa menikahkan. Walaupun dia menikah dengan ibunya, walaupun secara biologis itu anaknya. Anggaplah mamanya laki-laki dan perempuan pacaran, kemudian berzina, kemudian punya anak, kemudian menikah. Maka hasil zina ini terputus perwaliannya. Walaupun anak perempuan sudah besar, secara biologis itu bapaknya, tapi dia tidak berhak menjadi wali. Siapa yang menjadi wali? Pemerintah yang menjadi wali. Dalam hal ini kan urusan agama. Dan kalau seandainya bapaknya meninggal, anaknya tidak mewarisi harta anak bapaknya. Karena itu bukan anak sah. Walaupun orang tuanya menikah dengan anak biologisnya. Begitu urusan agama seperti itu. Adapun kenapa dia jadi mahram? Karena dia menikahi ibunya. Ibaratnya saya menikah dengan janda yang punya anak perempuan. Kemudian saya gauli secara suami istri, maka anaknya itu menjadi mahram saya. Kenapa? Karena anak bawaan pasangan. Jadi anak hasil zina itu dianggap anak bawaan, bukan anak kandung dia, walaupun secara biologis sebenarnya anak dia. Ini kan bahaya jadinya. Ini gara-gara berzina seperti itu, terputus semuanya. Bahkan yang lebih parah lagi, kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat, "Idza dhahara zina fi qaryatin faqad waqa'a fihimul mautu." Kalau seandainya sebuah perzinahan itu muncul di sebuah kaum, maka dipastikan akan datang kematian yang menyeluruh. Coba setiap hari kita lihat ada orang meninggal kena AIDS. Itu kan setiap hari. Dan setiap tahun kan grafiknya kan naik tuh. Ya, orang meninggal gara-gara penyakit kelamin. Setiap tahun itu kita lihat menaik, jarang menurun. Apalagi kalau sudah tahun-tahun baru dan begitu seterusnya yang mereka anggap itu tahun berzina menurut mereka kan. Kematian akibat berzina itu luar biasa, tidak di barat tidak di timur. Bahkan sampai hari ini juga memang penyakit kelamin yang namanya AIDS ini kan belum ditemukan obatnya. Konon ada penemu dari Yaman, saya lupa namanya, ya. Tapi obat itu juga tidak menyeluruh sampai hari ini. Taruhlah seandainya lah orang-orang barat yang canggih-canggih dengan kecerdasan mereka dan peralatan mereka menemukan obat untuk menyembuhkan penyakit AIDS, tetap saja nanti Allah kirim penyakit baru. Karena yang mereka lawan itu bukan penyakit. Yang mereka lawan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan wala taqrabuz zina, jangan kau dekati zina. Jadi solusi supaya tidak ada penyakit kelamin itu tinggalkan zina. Sebenarnya itu begitu sebenarnya. Daripada kita mencari obat untuk menyembuhkan, kalaupun sembuh Allah kirim nanti penyakit yang lainnya. Bukankah AIDS itu juga salah satu tentara dari tentara Allah supaya mereka jangan berzina, karena Allah sudah wanti-wanti wala taqrabuz zina. Lah dari sini kita tahu bahwa betapa rusaknya perbuatan zina ini. Sampai-sampai Nabi SAW menggambarkan dalam sebuah hadis itu bahwa sayati alaikum zaman, akan datang zamannya kepada kalian. Ar-rajulu yaftarishu imra'atahu fit tariq, bahwa ada seseorang yang berzinah di tengah jalan dan dia hilang rasa malunya. Betapa banyak orang-orang yang berzinah di mobil, yang ketangkap kadang-kadang meninggal kan kehabisan oksigen sedang berzina, kan ada tuh ya berita-berita seperti itu. Padahal Nabi SAW kan bersabda 14 abad yang silam itu, nanti akan datang zamannya orang berzina di jalan itu tidak malu. Nah sekarang menjadi kenyataan ya, orang berzina dalam mobil, orang berzina naudzubillah kadang-kadang kalau di dunia barat itu udah biasa mereka di pinggir-pinggir jalan kan, karena pengaruh narkoba dan yang semacamnya. Tetapi ini membuktikan bahwa akan datang zaman itu, dan zamannya sudah ada di sekarang. Dan ini alamat dekatnya kiamat, kata Rasul. La yafna hadil ummah, tidak akan melenyap umat ini hatta yaftarisar rajulu imra'atahu fit tariq. Tidak mungkin lenyap umat ini sampai
ada orang-orang yang berzina di tengah jalan dan tidak malu-malu, dan orang baik di antara mereka mengatakan, seandainya kau berzina di balik dinding ini. Bukannya dilarang jangan berzina, tapi disuruh cari tempat yang layak gitu ya. Itu orang baiknya tuh ngomong begitu. Nah sekarang kan begitu ya. Paling orang baik di antara kita sekarang ini kalau ada orang berzina di jalan, paling kita nasihati, kenapa kau tidak sewa hotel saja, kan begitu. Bukan dilarang, bukan dijelaskan ini haram begini, enggak gitu ya. Dan itu sebuah kenyataan hari ini. Makanya dari sini Nabi SAW mewanti-wanti tentang bahaya zina ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi SAW mengatakan, wan nafsu bin nafsi, jiwa dibayar jiwa, artinya qisas, pembunuhan. Kita tahu bahwa pembunuhan ini adalah salah satu daripada alamat min alamati sa'ah, tanda dari tanda-tanda datangnya kiamat. Kata Nabi SAW, di antara tanda-tanda kiamat adalah banyaknya pembunuhan. Banyaknya pembunuhan. Kalau dulu kita tahu bahwa pembunuhan ini kan terjadi karena peperangan. Di zaman Nabi SAW terjadi pembunuhan itu karena perang antara Muslim dengan kafir. Ya. Di zaman Abu Bakar juga gitu, terjadi pembunuhan itu karena peperangan. Abu Bakar menyerang orang-orang yang murtad. Ya. Baru kemudian di zaman Umar aman, jarang ada peperangan kecuali jihad. Di zaman Utsman inilah baru terjadi pembunuhan Muslim dengan Muslim. Karena Utsman dibunuh oleh orang-orang Sabaiyah. Sabaiyah itu anak-anak muda yang baru-baru masuk Islam, yang terprovokasi oleh Abdullah ibn Saba, seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, kemudian memprovokasi anak-anak muda Mesir, anak-anak muda Kufah, anak-anak muda Basrah, Suriah dan sekitarnya. Akhirnya bergeraklah 5.000 anak muda mengepung istana di musim haji di Madinah. Ketika para sahabat haji di Madinah kosong. Lah Utsman ketika itu sudah tua, usianya sudah 70 tahun ke atas. Tiba-tiba dikepung rumahnya oleh 5.000 anak muda dan berakhir dengan pembunuhan. Pemberontakan pertama membunuh Utsman bin Affan. Inilah terjadi Muslim membunuh Muslim nih. Ya. Lah sejak saat itu, sejak terbunuhnya Utsman sampai sekarang, bahkan sampai kiamat, yang namanya perang saudara itu tidak akan dihentikan. Karena Rasul mengatakan akan terjadi fitnah, di mana fitnah ini besarnya seperti gelombang lautan yang tidak mungkin tercegah sampai kiamat dibangkitkan. Maksudnya fitnah di sini perang saudara. Lihat sekarang kan di Timur Tengah itu, siapa dengan siapa perang itu? Muslim dengan Muslim kan? Hanya karena mungkin beda pemahaman, beda madhab dan begitu seterusnya. Belum lagi bukan negara antar negara, kelompok antara kelompok, perorangan. Sekarang tiap hari orang bunuh-bunuhan itu udah biasa sekarang ini. Terkadang kan perkara-perkara sepele itu kadang-kadang. Perkara waris-warisan, bunuh, kan itu. Perkara tersinggung, bunuh. Nah, sekarang modelnya kan begitu. Ya. Kadang-kadang salah sasaran main bunuh. Dulu saya masih kecil di Jawa Barat itu namanya tradisi tawuran antar desa itu udah biasa tuh. Zaman saya masih kecil dulu, masih SD, SMP itu. Itu kalau seandainya ada layar tancap, kan orang dulu kan di desa-desa ada layar tancap, kadang-kadang ada, kalau kondangan nikah itu mesti ada ya bandnya ya kan, organ tunggal lah istilahnya kan. Itu mesti ada rusuh tuh, mesti ada tawuran itu antar desa tuh. Itu kalau satu kemudian dipukuli mati, nanti itu akan balas tuh, harus ada mati juga, tanpa memandang siapa yang membunuhnya. Pokoknya dari desa ini ada mati, di desa itu harus ada mati juga. Sehingga kalau sudah ada terjadi seperti ini, anak-anak tidak berani sekolah tuh, terutama yang SMA yang sekolahnya beda desa. Kalau SD SMP kan masih dalam satu desa tuh, kalau SMA kan sudah lain desa tuh kadang-kadang tuh. Itu tidak berani sekolah tuh. Ya, sampai kemudian ya antar aparat desa akhirnya damai. Kalau enggak terus seperti itu. Nah ini kan terjadi gitu ya, tawuran. Dan saya kira tawuran sekarang lebih parah lagi. Anak-anak sekolah itu subhanallah itu. Kalau dulu pakai pentungan, sekarang sulitnya 2 meter kan itu. Pakai parang, subhanallah ya. Ya, makanya saya setuju juga tuh.
Ya, yang kalau bisa dimasukkan ke barak-barak militer biar mereka dididik betul-betul gitu ya. Karena anak-anak sekarang ini memang mentalnya habis gitu. Tak tahu kenapa. Boleh jadi salah satu penyebab utamanya karena pelajaran agama dihilangkan. Baik di tingkat keluarga sampai sekolah. Kurang sekali pelajaran agama ini. Padahal ini sebenarnya mengerem mereka untuk berbuat jahat kan. Kembali kepada awal. Di sini orang yang membunuh dalam Islam itu harus dibunuh. Tapi ingat bahwa yang dibunuh itu yang membunuh saja. Dan ini di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghapuskan hamiyah jahiliyah. Karena orang-orang jahiliyah kan suka perang tuh. Kalau kabilah ini ada yang terbunuh, maka kabilah sana harus ada dibunuh. Tanpa melihat apakah yang dibunuhnya yang membunuh atau bukan. Yang penting dari kabilah sana tuh. Maka Islam datang, kemudian membuat syariat namanya kisos. Yang dibunuh harus yang membunuh saja. Adapun yang tidak terlibat pembunuhan, maka tidak boleh dibunuh. Kecuali mereka merencanakan pembunuhan. Kalau 10 orang merencanakan pembunuhan, walaupun eksekutornya 1 orang, maka 10-10-nya harus dibunuh. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ketika kasus di Yaman, jadi di Yaman itu ada kasus seperti ini. Jadi ada suami istri. Suami istri ini menikah dengan duda yang punya anak. Anaknya masih kecil, belum balik. Lah suaminya ini bekerja di luar sana. Ya kayak sekarang lah, bekerja di kapal, kadang berapa bulan pulang gitu ya. Akhirnya si istrinya ini berzina dengan tetangganya. Ketika berzina, nampaklah oleh anak bawaannya. Akhirnya kemudian kata si perempuan istrinya ini berdiskusi dengan pezinahnya. Nih, bagaimana kalau seandainya anak itu lapor kepada bapaknya? Tentu kita akan dihabisinya. Kemudian laki-lakinya pezina mengatakan, bagaimana kalau kita bunuh saja? Akhirnya setuju, disewalah 5 orang untuk membunuh anak ini. Akhirnya betul-betul dibunuh, dimasukkan ke dalam sumur. Ya. Ketika kemudian terjadi pembunuhan itu, tiba-tiba si ibunya ini, ibu bawaannya ini berteriak bahwa anaknya dibunuh orang, padahal dia yang merencanakan. Nah, cuman jasadnya tidak tahu kemana. Sehingga ketika suaminya datang, tidak bisa, siapa yang disalahkan? Ya. Tapi kemudian suaminya ini tidak tinggal diam, akhirnya melaporlah kepada pihak keamanan supaya diusut nih kasusnya. Ya, singkat cerita, ini ceritanya panjang. Akhirnya adalah orang lewat di sumur yang anaknya itu dicemplungkan di situ. Kok ada bau di sini? Kemudian ada lalat hijau yang biasa nempel di bangkai-bangkai itu. Sehingga curiga, jangan-jangan dalam sumur ini ada bangkai. Akhirnya kemudian kumpullah orang-orang, termasuk juga ibu yang mendalangi pembunuhan dengan pezinahnya ini. Dan orang-orang yang ikut terlibat dalam pembunuhan ini. Kemudian bersandiwara, biar aku yang turun katanya. Setelah dia turun, kemudian disembunyikan bangkainya, naik lagi dan dikatakan di bangkai kambing. Ya. Oke, kasus ini sampai selesai. Tetapi ada yang curiga, tidak mungkin bangkai bisa berhari-hari seperti ini baunya, beda kan. Akhirnya betul-betul turun, rupanya mayat, diangkat rupanya anak itu. Akhirnya dari sini dikisoslah si wanita tadi, kemudian si laki-laki pezinahnya, dan 5 orang yang disewanya. Berita ini sampai kepada Umar bin Khattab, karena ini kan kisahnya di zaman Umar. Apa kata Umar? Seandainya laukana ahlu Son'a, kalau seandainya penduduk Son'a itu mereka yang merencanakan pembunuhan, laqataltum, kubunuh mereka semuanya katanya. Dari sini fikihnya para sahabat, fikih Umar itu menunjukkan bahwa baik dia eksekutor ataupun perencana, kalau merencanakan berjamaah untuk membunuh, maka dibunuh semuanya. Di dalam Islam seperti itu. Ya. Kecuali kalau mereka tidak terlibat. Pokoknya siapapun yang terlibat, walaupun tidak bersentuhan dengan korban, tetap dibunuh dalam Islam. Menunjukkan apa? Mahalnya jiwa seorang muslim itu. Tidak sembarang main menumpah-numpahkan darah. Makanya lihat dalam Quran itu, saking berharganya nyawa seorang muslim itu, sampai Allah katakan, wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum adaban alima. Siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, pantas masuk jahanam, dikekalkan di dalamnya. Maksud kekal di sini bukan kekal tidak keluar, maksudnya saking lamanya tidak akan keluar, tapi keluar juga tapi lama, gitu maksudnya kekal di sini. Kemudian Allah murkai dia, Allah laknat dia, dan Allah sediakan azab yang pedih. Lihat, 5 azab disediakan
kepada para pembunuh seorang mukmin. Menunjukkan apa? Berharganya nyawa seorang muslim. Nggak main bunuh begitu saja. Tapi hari ini nyawa seorang muslim itu sudah, subhanallah. Lihat bayi-bayi yang tidak bersalah itu. Kadang-kadang dilempar di got, taruh di kresek, kadang-kadang taruh di dus, taruh di tong sampah, hanya gara-gara anak hasil zina. Apa dosa anak ini coba? Makanya Allah Subhanahu wa taala sampai membuat ayat khusus bagi anak-anak yang dibunuh dengan cara zalim itu, wal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Bayi-bayi yang tidak berdosa yang dibunuh itu nanti akan datang menghadap Allah tanpa kepala. Kemudian menyeret orang yang membunuhnya, kemudian dia mengatakan, ya Rabb sal hadza lima qatalan. Ya Rabb, tanya orang ini, kenapa dia bunuh saya? Tanya orang ini, maksudnya ibunya yang membuangnya atau bapaknya yang membuang. Tanya orang ini, kenapa saya dibunuhnya? Jadi semua ada pertanggungjawabannya itu. Makanya di sini salah satu dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar juga adalah al-qatlu wan nafsu bin nafsi. Kemudian yang ketiga, wattariku lidinihi al-mufariq lil jamaah. Orang yang keluar dari Islam alias murtad. Di Batam ini paling banyak orang murtad itu. Ya, saya waktu tinggal di perumahan di Batam Center itu, mungkin ada sekitar 5-6 orang itu, satu perumahan itu, semua murtad. Gara-gara apa? Yang satu suaminya Singapura, yang satu suaminya Australia, yang satu suaminya Amerika. Ya, ikut agama suami. Padahal mereka muslimah dulunya. Coba gara-gara hanya pernikahan, gara-gara dikasih rumah megah, kemudian kendaraan, mungkin suaminya bule, bangga dengan itu, dia lepas agamanya. Nauzubillah kan itu. Seolah-olah apa? Agama kok bisa murah dijual seperti itu? Bahkan saya pernah waktu terjadi gempa di Lombok itu, sebulan kebetulan saya ke sana kan, beri bantuan dan juga ada amanah bangun masjid. Itu sampai ada kawan saya cerita, di sini Ustaz, mungkin juga karena kita kaum muslimin kurang memberi bantuan. Ada juga dari non muslim itu mereka bawa ke barak-barak kaum muslimin, ya, dengan lagu membantu. Tapi sebenarnya kemudian mereka pun memasukkan ajaran-ajaran Nasrani ke mereka. Jadi pemurtatan secara tidak terang-terangan. Masuk ke barak-barak itu. Ya, wajar karena memang Allah yang mengatakan, innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Begitu Al-Qur'an mengatakan, sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka rela menghabiskan harta benda mereka hanya untuk mencegah manusia dari jalan Allah. Makanya dakwahnya orang-orang kafir itu dengan harta. Dikasih harta banyak-banyak, dirontokkan akidahnya, lambat laun walaupun tidak keluar dari agama, minimalnya dijauhkan dari Islam. Itu target mereka. Jadi murtad tanpa sadar, KTP-nya Islam padahal sudah tidak Islam lagi, gitu maksudnya. Ya, dan ini bahaya gitu ya, orang-orang murtad. Makanya kenapa saking bahayanya? Karena orang murtad ini kenapa harus dibunuh? Karena dia akan ngajak kawannya nantinya. Kalau tidak dibunuh dalam Islam, dia akan mengajak. Dia akan jadi duri dalam daging, pasti dia akan ngompori. Ya, pernah saya punya tetangga di Batam Center itu. Dia mengatakan, dulu waktu saya muslim katanya. Ini orang murtad dia ngomong begini. Dulu saya waktu muslim katanya, saya tidak pernah mendapatkan ketenangan. Tapi setelah saya keluar dari Islam, kemudian rajin ke gereja, kok tenang kali kata hatinya. Kan goblok kalimat ini. Saya bilang, kamu waktu Islam tuh udah pernah ke masjid. Saya bilang, sekarang kok sudah murtad kok rajin ke gereja? Iya, gimana ke ceritanya? Coba kalau ketika muslim itu rajin ke masjid, ngaji, enggak mungkin kalimat dari keluar. Masa setelah kemudian beralih agama kok rajin ke tempat ibadah yang beda agama? Gimana dia bisa ngomong seperti itu? Ya. Makanya kan konyol kalimat seperti itu. Ketika Islam nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke pengajian, nggak pernah sholat. Ketika pindah agama dibilang saya lebih tenang dalam agama baru. Nauzubillah. Ya. Jadi itulah kenapa bahayanya murtad, karena dia akan menjadi duri dalam daging, ngajak kawan-kawannya untuk murtad. Makanya sebelum terjadi dalam Islam, bunuh. Ya. Dipenggal lehernya. Kata Rasul, man baddala dina faqtulu. Siapa yang mengganti agamanya, bunuh dia. Itu kalau terjadi dan perajaman, kemudian qisas, kemudian pembunuhan orang murtad, ini tidak bisa dilakukan perorangan, harus dilakukan oleh negara. Ingat ya, negara yang melakukannya, bukan perorangan. Kalau negara ini negara Islam dan berlaku hukum Islam, ya. Tapi kan kita ini bukan tidak berlaku hukum Islam di sini, walaupun negara Islam.
Tapi hukum Islam khususnya dalam hukum hudud kan memang tidak berlaku di sini. Jadi tidak bisa kita pakai hukum jalanan. Dia pezina, tangkap rajam, nggak begitu. Ya, itu namanya hukum yang tidak diterapkan dalam Islam. Karena Islam menerapkan hukum itu dijalankan oleh pemerintah. Pertanyaannya, apakah cuman yang boleh dibunuh ini hanya 3 orang ini saja? Orang yang berzina, kalau dia sudah menikah, kemudian orang yang membunuh, maka dia dibunuh, kemudian orang yang murtad. Apakah cuma 3 orang ini yang halal darahnya dalam Islam? Tidak. Di sana ada lagi. Yang keempat, ini kan 3 nih. Yang keempat, baghi. Al-baghi itu artinya orang yang memberontak kepada pemerintah. Kalau di Indonesia ini ada KKB namanya kan, yang di Papua sana. Itu pemberontak kan, mau melepaskan diri dari Indonesia kan. Nah, itu bisa kita perangi mereka. Kalau terjadi baku tembak meninggal, maka tidak disalahkan dalam Islam karena mereka memberontak. Ya. Kemudian yang kelima, mata-mata. Ya, mata-mata dalam bahasa Arab itu namanya jasus. Mata-mata membocorkan rahasia negara. Nah, ini dibunuh karena di zaman Rasul ada seorang sahabat namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah itu hendak membocorkan penyerangan Rasul di Fatu Mekah. Rasul sudah menyiapkan pasukan untuk menyerang Mekah. Tiba-tiba Hatib ini mengirim surat kepada seorang wanita untuk memberitahu bahwa Rasul membawa pasukan hendak menyerang Mekah. Tapi Jibril memberitahu kepada Rasul bahwa Hatib menulis surat membocorkan rahasia penyerangan. Maka Rasul memanggil Ali. Wahai Ali, kejar wanita yang membawa surat itu. Akhirnya dikejar, ketangkap. Nggak ngaku. Kata Ali, kalau kau tidak ngaku, aku akan telanjangi kamu. Dan di zaman itu kan membuka aurat kan aib. Sejahiliyah-jahiliyahnya orang. Jahiliyah tuh kalau dibuka auratnya kan aib ya. Karena ketakutan dikasih suratnya. Ketika surat itu diterima dan dibaca, rupanya dari Hatib bin Abi Balta'ah. Kata Rasul, panggil Hatib. Ketika dipanggil di hadapan Rasul, Umar marah. Karena ini kan jasus mata-mata ini. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, da'li adrib unuka. Wahai Rasul, izinkan aku kusembelih si Hatib ini. Kurang ajar. Kenapa dia bisa bocorkan penyerangan ini? Kemudian Rasul memberikan alasan. Karena Rasul kan mesti harus tahu alasannya. Wahai Hatib, berani-beraninya engkau mengirim surat kepada orang Mekah. Apa alasanmu? Hatib mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak bermaksud membocorkan, tapi keluargaku di sana, anak istriku di sana, bisnisku di sana, hartaku di sana. Kalau kau serang, macam mana keluargaku? Masuk di akal. Ya, makanya Rasul memaafkan. Umar dah terima, mau bunuh saja. Kata Rasul, ya Umar, jangan gegabah. Hatib ini dulu orang yang ikut perang Badar. Setiap yang ikut perang Badar harus diberikan keistimewaan. Seandainya Hatib bukan orang yang ikut terlibat perang Badar, sudah mati dibunuh kan gitu. Tapi karena keistimewaan bagi orang yang ikut perang Badar, Allah mengatakan Allah sudah ampuni semua perbuatannya. Makanya Rasul mengingatkan Umar, jangan gegabah dengan orang yang terlibat di perang Badar. Artinya diampuni. Tapi kalau seandainya Hatib ini bukan orang-orang yang terlibat di perang Badar, tentu kepalanya sudah melayang karena jadi mata-mata kan gitu. Ini menunjukkan mata-mata dalam Islam dibunuh karena membahayakan negara. Ya. Ataupun pemberontak, sudah saya jelaskan. Ataupun perampok-perampok jalanan, perampok momennya bajak laut di tengah laut gitu ya. Ataupun perampok yang di hutan, yang di padang pasir, atau yang sekarang ma'ruf ada geng-geng sadis gitu ya. Karena geng-geng sadis itu kalau jambret di tengah jalan main bawa kampak, bawa parang, bawa apa gitu kan. Dalam Islam maka negara boleh memberikan hukuman mati. Karena itu termasuk orang-orang yang merusak di bumi. Berdasarkan Al-Quran, orang-orang yang merusak di bumi itu boleh dibunuh. Dan itu kebijakan negara, boleh. Berdasarkan Al-Quranul Karim. Kemudian juga yang boleh dibunuh adalah orang yang melakukan hubungan kaum Lut, homoseksual. Ya. Itu dalam Islam dibunuh. Jumhurul mayoritas ulama tidak ada khilaf bahwa orang yang homoseksual itu dibunuh, baik dia menikah atau belum menikah. Kalau pezina itu kan dibedakan. Kalau yang belum menikah kan tidak dibunuh. Ya, yang menikah saja yang dibunuh. Tapi kalau homoseksual mau menikah atau tidak menikah tetap dibunuh. Itu sepakat ulama. Cuman cara membunuhnya yang berbeda. Sebagian ulama mengatakan dia dijatuhkan dari tempat ketinggian, kalau belum mati dilempar pakai batu sampai mati. Kata ini pendapat Ali bin Abi Thalib.
Ya, sebagian ulama yang lain tidak, dia sama dengan hukum rajam, dipendam setengah badan, dilempari batu sampai mati. Jadi hanya beda cara membunuhnya, tapi dibunuhnya sepakat. Itulah bahayanya homoseksual dalam Islam itu. Kan ini penyakit masalahnya homoseksual itu. Ya, dan itu penyakit kutukan, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga tadi sekelompok orang yang merencanakan pembunuhan walaupun bukan eksekutornya, tapi kalau mereka semua merencanakan, mereka harus dibunuh semua. Ya. Tapi sekarang masalahnya, apakah semua orang yang membunuh harus dibunuh? Itu pertanyaannya. Apakah semua orang yang membunuh harus dibunuh? Kata ulama tidak. Kalau bapak membunuh anak, maka tidak bisa dikisos bapak. Kenapa? Karena tidak mungkin orang tua membunuh anaknya kecuali karena ada alasan. Mana ada orang tua membunuh anak kalau nggak ada alasan? Ya. Kalau anak membunuh orang tua kurang ajar kan begitu. Boleh jadi karena warisan, karena apa. Tapi orang tua membunuh anak itu jarang kecuali anaknya kurang ajar. Sudah melampaui batas, sudah tidak bisa ditolerir bahasanya. Makanya dibunuh. Nah, dan kenapa kemudian tidak dikisos? Karena adanya anak pun karena ada orang tua. Kalau nggak ada orang tua, nggak ada anak lah. Dari situ kata ulama bahwa kalau orang tua membunuh anak tidak ada kisos. Yang ada hukuman takzir, mungkin penjara atau apa gitu saja ya. Ini yang pertama. Yang kedua, yang tidak diboleh membunuh itu orang muslim membunuh orang kafir. Orang muslim membunuh orang kafir, ini tidak bisa kisos. Mungkin dengan hukuman lain, tapi kalau untuk kisos bunuh-membunuh tidak bisa. Ya, karena sudah beda levelnya. Orang muslim lebih tinggi dibandingkan orang kafir dalam Islam. Makanya kalau muslim membunuh kafir, maka bukan kisos, mungkin dengan hukuman yang lain. Penjara, cambuk atau apalah itu kebijakan negara gitu ya. Ya. Kemudian juga orang kafir secara umum, apakah boleh dibunuh? Tidak boleh. Karena kafir itu terbagi 4. Pertama disebut kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu kafir yang hidup di satu lingkungan dengan kita. Kita punya tetangga nih. Ya, dia non muslim, itu dhimmi namanya. Kita harus melindungi. Ya. Yang kedua, kafir musta'man. Kafir yang diberikan keamanan negara. Contoh umpamanya orang Singapura, orang Australia yang agamanya bukan muslim datang ke Indonesia, mau jalan-jalan, investasi atau apa, negara melindungi, top, kasih masuk. Nggak boleh dibunuh, harus dilindungi. Kenapa? Dilindungi negara. Ya. Kemudian yang ketiga, kafir muahid, kafir yang ada perjanjian. Umpamanya Singapura kan negara kafir, kita negara Islam. Ada perjanjian bisnis, bilateral, keamanan, politik atau apalah ya kan. Negara-negara kafir yang ada hubungan dengan negara Islam, maka tidak boleh diserang. Karena ada perjanjian. Ya, makanya ada dalam Islam itu perjanjian Hudaybiyah. Untuk tidak saling menyerang antara pasukan Rasul dan orang-orang Quraisy. Lah yang keempat ini yang boleh dibunuh. Boleh diserang, boleh diperangi. Itu namanya kafir harbi. Kafir yang menyerang orang Islam. Kayak Israel nih, menyerang Palestina ya kan? Orang Palestina boleh membunuh orang Israel. Kenapa? Karena mereka menyerang. Maka kafir-kafir yang menyerang kaum muslimin, tidak mungkinlah kita diam saja. Pasti kita melawan. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, Asy-syahrul haram bisyahril haram. Wal hurumatu qisas. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi. Kalau mereka menyerang kita, kita serang balik. Nah, itu tidak ada masalah. Jadi yang boleh dibunuh itu hanya yang keempat, kafir harbi. Cuman terkadang di negeri kita ini ada pemahaman-pemahaman radikal. Contoh umpamanya pemahaman yang dikonsumsi oleh orang-orang yang terkena paham teroris. Mereka tidak bisa membagi kafir-kafir ini. Di mata mereka semua orang kafir harus dibunuh. Nah, ini pemahaman sesat dalam Islam, berawal daripada mengkafir-kafirkan sembarangan, paham takfir, berakhir dengan pengeboman. Dan itu yang terjadi. Lihat apa yang terjadi di Indonesia, bom-bom bunuh diri itu. Apakah yang mati orang-orang kafir itu orang yang menyerang Islam? Tidak. Terkadang mereka orang-orang kafir yang baik-baik, mau investasi kadang-kadang, mau jalan-jalan, mau apa, mereka terkena imbasnya kan. Nah, ini kaidah Islamnya di mana? Makanya kenapa kemudian paham radikal ini terlarang dalam Islam. Dan ini paham khawarij. Kata Nabi SAW, paham khawarij ini harus diperangi dalam Islam itu. Bahkan Rasul mengatakan paham seperti ini kalau kita berantas kita dapat pahala. Jadi memberantas teroris itu dapat pahala dalam Islam itu. Kata Nabi SAW, fa in wajadtumuhum faqtuluhum. Kalau mendapati orang yang berpemahaman seperti ini, perangi mereka. Karena mereka itu akan senantiasa mengacau
kaum muslimin dimanapun. Karena buktinya bom bunuh diri yang mati bukan orang kafir, orang Islam yang lewat-lewat di situ penalti. Bahkan yang lucu kadang-kadang yang diserang itu kantor polisi. Yang terjadi di mana itu? Di Cirebon dulu kan, kantor polisi pula diserangan. Nah ini hal-hal yang seperti ini menyalahi aturan Islam. Wallahu a'lam. Ini diantara penjelasan hadis yang ke-14. Taib, sampai di sini. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya, silakan. Ada? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Ustaz. Iya. Saya Ihsan mau bertanya mengenai homoseksual. Iya. Jadi bagaimana cara kita menyikapi semisalnya kalau kita ini sudah mengetahui bahwasanya teman atau orang-orang terdekat kita memang arahnya sudah di sana, seperti itu. Maksudnya memang dia perilaku atau apa arahnya ke sana. Sedangkan kadang kita kan sebagai teman kan otomatis ada rasa nggak enak gitu Ustaz. Untuk menyampaikan atau bahwasanya melarang lah apa yang kira-kira menjadi larangan seperti itu. Iya, alhamdulillah. Rasul mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Fa illam tastati fa bilisani, fa illam tastati fa biqalbi wa dzalika adaful iman. Apabila kita melihat kemungkaran di depan kita, itu kan kemungkaran namanya kan. Nasihati dengan tangan. Artinya dengan kekuasaan. Nah, dengan kekuasaan kalau kita sebagai orang tua kan punya kuasa kepada anaknya kan. Ya kita ajak dia ke dokter psikologi. Kan biasanya ada latar belakang penyakit seperti itu kan. Itu kan bukan takdir. Saya pernah ngobrol dengan orang yang punya penyakit seperti itu. Waktu saya ngisi pengajian di Jabal Arafah, alhamdulillah dia sudah mau tobat sebenarnya. Jadi pas saya habis ngaji, dia bilang, "Ustadz ada waktu sebentar nggak?" Sampai malu-malu dia ngomong. "Ada," saya bilang. "Tapi jangan di sini," katanya. "Di mana?" "Di luar lah, berdua," katanya. Oke, berdua. Ya, akhirnya di samping mobil sambil berdiri dia cerita, ya saya punya penyakit. Waktu itu saya memang di Jabal Arafah, waktu di Masjid Jabal Arafah itu menjelaskan tentang kisah kaum Lut waktu itu. Jadi dia terkenal lah merasa nggak enak gitu kan. Jadi dia tanya, apa saya sudah takdir saya Ustaz? Saya berupaya menyembuhkan diri sini kok tak bisa. Apakah ini sudah takdir? Ya saya jawab, tidak ada takdir. Allah menciptakan Adam dengan Hawa, ya. Allah tidak menciptakan makhluk lain. Yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Kalau Hawa ini laki-laki, mungkin saya yang salah. Saya yang tidak normal. Tapi karena Hawa perempuan, engkau tidak normal. Kan takdirnya cuma dua saja, Adam dengan Hawa kan. Kecuali di sana ada lagi Adam, Adim, Hawa umpamanya kan. Si Adam dengan si Adim hubungan, si Adam dengan si Hawa hubungan. Kan nggak ada, cuma dua saja. Kenapa kok dua pasangan? Karena memang Allah itu kalau menciptakan cuma berpasang-pasangan. Ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam, ada daratan, ada lautan. Kan begitu. Pasang-pasangan kan itu. Lah ini kan bukan pasang-pasangan kalau sepasang itu ya. Kalau sama jenis kan bukan pasang-pasangan namanya. Nah ada perempuan, ada laki-laki. Kalau seandainya tidak ada perempuan, tidak ada laki-laki, nggak ada mungkin saya, Anda nggak akan di sini. Gimana caranya Adam lahir? Adam melahirkan? Nggak ada laki-laki, tidak ditakdirkan melahirkan. Yang melahirkan perempuan. Kalau laki-laki semua laki-laki, lah turunan manusia tidak ada lagi akhirnya. Karena kenapa terjadi lesbi sejarahnya? Karena di zaman kaum Lut itu, ketika laki-laki suka laki-laki, mereka akhirnya tidak suka dengan perempuan. Ketika tidak suka dengan perempuan, akhirnya perempuan tidak dipuaskan nafsunya. Akhirnya mereka mengeluarkan nafsunya, maka terjadilah lesbi. Berawal dari homo, akhirnya lahir lesbi. Nah, ini kan masalah gitu ya. Maka kewajiban antum kalau punya kawan seperti itu ya nasihati saja. Dengan kekuasaan kalau memang dia saudara, ya kita bawa ke dokter. Atau dengan cara diruqyah, boleh. Karena kan penyakit itu datang dari setan. Ya, diruqyah. Caranya diruqyah, kemudian bawa ke psikiater, mungkin dia punya apa gitu kan. Jadi selain daripada
rohaninya, jasmaninya juga kita urus. Insya Allah tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Betapa banyak orang-orang yang punya penyakit itu sembuh kok. Berarti kan bukan takdir kalau sembuh. Banyak yang sembuh, banyak yang kembali ke kodratnya. Ya, cuman karena setan itulah akhirnya mereka seperti itu. Dan umumnya kalau negara sudah banyak orang seperti ini akan banyak musibah di mana-mana. Karena memang ulama mengatakan seperti itu. Kalau sudah tampak fahisyah itu zina dan homoseksual, maka mereka menghalalkan negerinya untuk diadab. Kalau sudah di mana-mana gitu kan, alhamdulillah negeri kita belum ada yang melegalkan. Tapi kan negara tetangga itu sudah mulai panas-manasi kan. Ya, akhirnya banyak juga yang hijrah ke negara yang melegalkan ke sana. Ya kita khawatirkan, ya takutnya negara kita pula ngikut ke situ dengan alasan HAM atau apa kan. Tapi intinya bahwa dinasihati baik-baik. Ya, karena bagaimanapun harus nasihati. Kalau tidak bisa dengan kekuasaan karena nggak ada hubungan kerabat, kalau saya nasihati dengan lisannya nanti marah pula dia. Kan belum dicoba kan itu ya. Belum dicoba. Ya, kemudian kalau nggak berani juga karena badannya lebih kekar, saya nasihati dipukul dia pula saya kan. Maka dengan hati doakan. Doakan teman kita. Bukankah kita dikatakan oleh Rasul tidak beriman, bahkan tidak sempurna iman seorang mukmin sampai mencintai saudaranya sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Sebagaimana kita tidak suka kalau saya terkena penyakit itu, maka kita pun jangan sampai saudara kita punya penyakit seperti itu kita diamkan. Berdoa di waktu-waktu mustajab. Boleh jadi yang membolak-balikan hati kan Allah. Berdoalah, ya Allah ini teman saya sembuhkan. Entah di sepertiga malam, ketika hujan, ketika adzan dan qomat, ketika ba'da asar di hari Jumat kan itu doakan. Dan itu walaupun selemah-lemahnya iman mau diapakan lagi? Ya memang begitu nasihati. Dan ini pun pelajaran. Kalau kita punya anak laki-laki, dari kecil itu sudah dikasih pendidikan laki-laki. Jangan pula anak laki-laki dikasih mainan bunga, ya kan? Dikasih lipstik, dikasih alat-alat dapur suruh masak gitu ya. Ya kasihlah kuda-kudaan, kasih pedang, kasih apa kan bisa berani dari orok kita sudah harus ngajari gitu. Ya. Jangan sampai karena sekarang ini aneh, ya. Kadang-kadang permainan bulan Agustus. Saya pun tidak habis pikir. Kadang-kadang laki-laki berdandan perempuan. Ngapain coba mainkan? Ya. Iya memang itu permainan, tapi kan menyalahi agama kan itu ya. Kenapa nggak permainan lain saja? Lah ini, naudzubillah, kadang-kadang saya nggak habis pikir. Kemana agama mereka? Lah ini yang harus dipahami ya seperti ya minimal doakan lah kan saudara kita. Kalau tidak berani, tapi harus dinasihati lah. Kalau nggak kasihan. Kasihan kan itu. Wallahu a'lam. Sudah, kalau nggak ada pertanyaan kita tutup. Ada? Iya, silakan. Mau nanya, untuk yang tadi di bab zina, itu kan Pak Ustadz ada mengatakan bahwasannya di zaman tertentu yang mana orang baiknya itu justru menganjurkan ya udah kamu di zina di tempat yang lebih tertutup aja. Iya. Nah itu menurut agama gimana sanksi atau ganjaran untuk orang baik tersebut? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, tadi kan ada juga Ustaz mengatakan bahwasannya orang tua itu jika membunuh anak tidak dipisah tapi dipenjara. Nah, namun bagaimana jika orang tuanya ini membunuh anak bukan secara fisik, namun dia membunuh secara mental gitu. Oke. Tinggi pertanyaannya, tinggi. Zaman sekarang kan banyak yang terjadi. Siap. Nah, terima kasih. Iya, sama-sama. Jadi gini, masalah zaman tadi, maksudnya kan itu kejadian di akhir zaman. Rasul mengatakan akan berlaku zamannya. Dan zamannya sudah berlaku hari ini. Nah, kenapa kemudian orang baiknya hanya mengatakan seperti itu? Karena orang baiknya itu sebaik-baiknya orang di akhir zaman itu tidak punya agama. Karena tidak punya agama, dialah yang paling baik. Yang paling baik mengatakan janganlah zina di situ, malu-maluin di sana saja. Jadi seolah-olah apa? Tidak melarang dosa zinanya, suruh ganti tempat aja. Itu masalahnya. Ya tetap dia dapat pahala dengan seperti itu. Karena itu yang paling baik di zaman itu. Dan itu zamannya sudah mulai hari ini gitu ya. Karena saya lihat di hari ini juga kayaknya sudah terbiasa. Bahkan saya dulu pengalaman waktu saya punya saudara dulu di Banyuwangi itu. Jadi kalau habis di pesantren di Jawa Timur, kalau pas liburan, saya nggak pulang ke Jawa Barat tapi ke Banyuwangi itu. Jadi aneh orang-orang di Banyuwangi itu, di desa apa namanya Rogo Jampi ya, masuk ke dalam.
Jadi kalau anaknya itu ndak dipacari di kampung itu dibilang nggak laku. Kemudian nanti kalau pacarnya datang ke rumahnya, itu orang tuanya pergi. Biarin katanya. Ya, takut nggak laku gitu. Kan aneh gini. Ya, kan aneh seperti itu, coba bayangkan kan. Justru orang tuanya keluar, bukan dilarang, ndak boleh, ini belum sah, nggak gitu orang tuanya. Malah dibiarkan anaknya. Takut dianggap anaknya nggak laku gitu. Nauzubillah kan gitu. Nah ini kan sudah terjadi, itu zaman saya dulu ya kan, zaman 30 tahun yang silam masih di pesantren itu. Itu terjadi seperti itu, dan sengaja kadang-kadang datang pacarnya ke rumah, kemudian bawa anaknya pergi, nggak khawatir, nggak apa-apa dia sama pacarnya. Nah, ini kan nauzubillah kayak gini nih. Ya, jadi ini sudah ada zamannya. Ya. Kemudian yang kedua, adapun orang tua yang membunuh mental di zaman Umar, walaupun sebagian ulama melemahkan riwayat ini, tapi masyhur. Jadi ada seorang ayah membawa anaknya untuk disidang. Kemudian mengatakan, ya Amirul Mukminin, hukumlah anak saya. Dia durhaka, dia kurang ajar, macam-macam. Umar terprovokasi dengan ucapan orang tua ini. Baik, kata Umar, saya akan hukum anak itu. Tiba-tiba anak ini berdiri dan mengatakan, ya Amirul Mukminin, tidakkah engkau memberikan kesempatan aku bicara, katanya. Kata Umar, baik, bicaralah. Kemudian anak muda ini mengatakan, ya Amirul Mukminin, saya ingin bicara. Iya, kata Umar, saya ingin cerita. Silakan cerita. Ada seseorang, dia datang ke pasar membeli budak wanita. Kemudian setelah dibeli, digaulilah budak wanita ini. Kemudian tanpa sadar punya anak. Lahirlah anak itu. Karena itu anak budak, ini si bapak ini tidak suka. Akhirnya tidak pernah mendidiknya dan dibiarkan begitu saja. Sampailah kemudian dia besar, maka anak ini balas dendam dengan ayahnya. Apakah bapak seperti ini dianggap baik? Kata Umar, oh itu bapak kurang ajar, katanya. Harusnya kan dia harus mengakui anaknya, mendidik anaknya, walaupun itu anak budaknya. Karena itu anak kandungnya sendiri. Kata anak muda itu, yang dimaksud anak budak itu saya, katanya. Kata anak muda ini, anak itu adalah saya. Kemudian dia bertanya lagi, apa kewajiban seorang ayah kepada anaknya? Kemudian Umar mengatakan, kewajiban seorang ayah kepada anak, satu, memilihkan ibu terbaik. Yang kedua, ngasih nama anak terbaik. Yang ketiga, mengajarkan Al-Quran kepada anaknya. Kata anak muda ini berdiri, wallahi wahai Amirul Mukminin, dia tidak memilihkan ibuku dengan ibu yang baik. Buktinya dia mencari budak. Yang kedua, dia memberi nama saya binatang. Yang ketiga, satu huruf Al-Quran pun tidak pernah diajarkan kepada saya. Marah Umar dan mengatakan, diusir orang tua ini. Pergi kau, ya. Sebelum engkau melaknat anakmu, Allah sudah melaknat kamu, katanya. Umar mengatakan, sebelum kau laknat anakmu, Allah sudah melaknat kamu, katanya. Artinya durhaka itu bukan hanya dari anak ke orang tua, tapi ada juga durhaka orang tua ke anak, gitu maksudnya. Ya hukumnya sama, dua-duanya ya bersalah gitu di hadapan Allah, dipertanggungjawabkan karena anak itu titipan. Dan setiap titipan itu akan diambil dan dipertanggungjawabkan. Itu kan menghancurkan mental kan namanya kan. Memang tidak membunuh tapi dihancurkan mentalnya. Berarti di sini bukan anak durhaka kepada orang tua yang durhaka kepada anak namanya kan. Orang tua seperti ini dihukum. Ya, dalam Islam harus ada hukumannya. Ya, dan hukum berlaku kepada negara yang membuat hukuman. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup? Oke. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi